Halo semua, kenalin saya Grea Simonanci Putri dari Prodi Geografi Universitas Negeri Padang. Suatu kehormatan buat Grea buat jelasin salah satu mata kuliah geografi yang menarik, yaitu kartografi. Kartografi itu apa? Mari kita bahas lebih lanjut. Pasti dari kita tidak asing dengan aplikasi seperti Google Map, Maxim, Gojek, dan yang lainnya. Dan aplikasi-aplikasi itu membantu kita mempermudah memperoleh tempat serta dapat menjangkaunya dengan menggambar semua peta di area sekitar kita. Dan semua itu berhubungan dengan kartografi. Apa itu kartografi? Pada umumnya, kartografi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu karto dan kario, yang berarti permukaan, grafi yang berarti gambaran atau bentuk. Kartografi merupakan ilmu dan teknik yang mencakup seni, pengetahuan, dan teknologi dalam pembuatan peta. Jadi, intinya, ilmu tentang pembuatan peta itu disebut kartografi menurut para ahli. Di dalam kartografi ada istilah kartografer. Iya, kartografer. Kartografer adalah orang yang membuat peta, dan peta itu sendiri adalah rupa permukaan bumi yang digambarkan memakai suatu sistem proyeksi dan skala tertentu. Untuk mengenal peta itu sendiri, peta memiliki prinsip dan fungsinya. Ayo kita bahas satu-satu. Prinsip peta yaitu, yang pertama, menyatukan posisi atau lokasi suatu tempat pada permukaan bumi. Dan yang kedua, memperlihatkan pola distribusi dan pola spasial dari alam atau buatan manusia, seperti gunung, sungai, jalan raya, rel kereta api, bahkan jalur-jalur pesawat. Dan yang ketiga yaitu merekam, menyimpan data dan informasi muka bumi serta informasi geospasial. Untuk tadi kita membahas prinsip peta, dan kali ini kita akan membahas fungsi peta. Fungsi peta ada 5, yaitu memperlihatkan posisi atau lokasi tempat melalui garis lintang dan bujur. Dan yang kedua, memperlihatkan ukuran luas maupun jarak dengan perbandingan skala. Dan yang ketiga, memperlihatkan bentuk atau unsur yang terdapat di permukaan bumi seperti gunung dan lainnya. Dan yang keempat, mengumpulkan serta menyeleksi data muka bumi yang menyajikannya dalam visualisasi peta. Dan yang terakhir, yaitu dapat dimanfaatkan untuk pembuatan rencana pembuatan sistem informasi geospasial melalui web sistem informasi geografi. Karena di dalam pembuatan peta itu ada skala dan proyeksi, maka proyeksi itu sendiri adalah cara pemindahan permukaan bumi yang melengkung ke bidang datar memakai skala. Dan skala itu suatu perbandingan jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Jadi kalau misalnya sebenarnya itu luas, kita bikin ke bidang datar yang lebih kecil dengan skala yang ditentukan. Adapun jenis peta berdasarkan skalanya, yang pertama, peta skala tinjau berskala kurang dari 1:1 juta. Yang kedua, peta skala kecil berskala kurang dari 1.500.000 sampai dengan 1:1 juta. Dan yang ketiga, peta skala sedang berskala kurang dari 1.250.000 sampai 1:500. Dan yang keempat, skala besar berskala kurang dari 1:5.000 sampai dengan 1:250. Nah, kalau tadi jenis peta berdasarkan skala, adapun jenis peta berdasarkan isi yaitu ada peta umum yang merupakan gambaran umum daripada permukaan seperti gunung-gunung, permukiman, dan lainnya. Dan yang kedua yaitu peta khusus, peta yang dibuat untuk dikelompokkan lagi berdasarkan keperluan yang diinginkan, dan sering dikenal dengan peta tematik. Selanjutnya kita akan bahas jenis peta berdasarkan bentuknya. Yang pertama, peta datar atau 2 dimensi. Peta datar adalah suatu peta yang digambarkan pada suatu bidang datar, yaitu kertas. Kedua yaitu peta digital. Peta digital ini sudah sering kita kenal dengan teknologi yang kita gunakan di aplikasi Google Map, di aplikasi Gojek, Maxim, atau yang lainnya. Dan itu memakai teknologi WebGIS atau sistem informasi geografi. Dan yang ketiga adalah peta timbul. Peta timbul itu digambarkan untuk mengamati permukaan bumi berdasarkan ketinggian suatu daerah secara visual. Kesimpulan dari semua ini yaitu di dunia yang semakin banyak yang harus didata, ilmu kartografi siap membantu sesama dalam keperluan untuk mempermudah dan memperoleh data di setiap lokasi kita. Jadi dengan itu kami calon kartografer siap membantu. Sekian dari saya.